Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kakak kelas 12, kita ketemu lagi di pelajaran matematika bersama Bu Sulis. Kita masih di pembahasan yang sama mengenai permutasi dan kombinasi. Hanya di pertemuan ini Ibu akan membahas soal bentuk lain permutasi dan kombinasi, atau terutama kita fokus ke permutasi atau materi tentang permutasi yang belum tersampaikan satu lagi. Ya. Nah, di sini sebelum masuk ke soalnya kita bahas mengenai permutasi siklis atau siklik. Ya, ini bagian dari jenis permutasi. Oke, permutasi siklis atau permutasi siklik itu adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar atau membentuk lingkaran. Jadi nanti dia ada sesuatu yang berbentuk lingkaran, maka kamu diminta untuk mencari berapa banyak cara menyusunnya. Di sini rumusnya permutasi siklis itu adalah n dikurang 1 faktorial. Jadi dikurang 1 dulu baru hasilnya difaktorialkan. Itu rumusnya ya. Lalu contohnya di sini dilihat sebanyak 6 orang mengadakan rapat. Mereka duduk menghadap sebuah meja bundar. Berapa banyak cara mereka menempati kursi yang disusun melingkar tersebut? Nah, jadi ada 6 orang. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dia duduknya di meja bundar ya. Nah, di meja bundar kursinya tuh disusun melingkar. Nah, di sini berapa banyak cara menyusunnya? Karena dia membentuk lingkaran, berarti dia permasalahannya berhubungan dengan permutasi siklis, maka n-nya adalah 6. Berapa banyak orangnya ya? Nah, berikutnya caranya adalah P siklis itu berarti n dikurang 1 faktorial, maka 6 dikurang 1 faktorial, maka 5 faktorial. Tinggal dihitung seperti biasa, 5 kali 4 kali 2 kali 1. Jadi 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, maka hasilnya adalah 120 cara atau 120 susunan. Oke, itu contoh untuk permutasi siklis. Lalu berikutnya di sini sudah Ibu tuliskan juga mengenai permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Contohnya, jika terdapat 6 bendera, jadi ada 6 bendera, kita ini aja 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bendera terdiri atas bendera berwarna merah dan 3 berwarna putih. 2 merah dan 3-nya putih dan 2 merah, 3 putih dan 1 warnanya biru. Tentukan banyak susunan bendera tersebut. Oke, ini berarti 2-nya merah, berarti ini M. Putihnya ada 3, ini putih. 1-nya warna biru. Oke, kita anggap aja ini sudah berjejer. Di sini ada 6 bendera, dia akan disusun ya. Nah, di sini tentukan banyak susunan bendera tersebut. Oke, dia tidak ada kata melingkar, berarti bukan permutasi siklis. Di sini ada unsur yang sama, maksudnya apa? Bendera putihnya ada 3, bendera merahnya ada 2, bendera birunya ada 1. Jadi si 2 merah dan 3 putih ini yang menunjukkan bahwa dia adalah beberapa unsur yang sama. Walaupun birunya hanya 1, tapi temannya itu punya anggota lain yang sama dengan dia gitu. Berarti masuk ke soal ini. Jadi cara mengerjakannya adalah kita lihat ada berapa bendera. Ada 6 ya, berarti hasilnya adalah 6 faktorial per bendera merah ada 2 faktorial, bendera putih ada 3 faktorial, bendera biru ada 1 faktorial gitu. Jadi dilihat berapa banyak benderanya. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 sama. Nah, itu cara ngeceknya ya. Nah, berarti kita berhenti di angka yang terbesar, di 3 ya. Berarti 6, 5, 4, 3 faktorial. Per 2-nya kita pecah karena dia tidak ada yang bisa dicoret. 2 kali 1. 3 faktorial biarkan, 1 faktorial 1 ya. Oke, 3-nya coret. 4 bagi 2, 2. Oke, tinggal bawah udah habis, tinggal 1. 6 kali 5. 30 kali 2, 60. Berarti hasilnya adalah 60 susunan.
Nah, seperti itu. Jadi untuk menyusun bendera ini adalah 60 susunan, merahnya di kedua, terus nanti merahnya sebelah mana. Nah, itu ada 60 susunan kalau kalian uraikan. Tapi yang di soal ini hanya ditanyakan berapa banyak cara menyusunnya. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Masih di contoh soal mengenai permutasi untuk beberapa unsur yang sama. Di sini nomor 2, tentukan banyak cara menyusun kata dengan permutasi. Ini kuncinya ada kata permutasi, berarti dia pasti pakai permutasi dari kata matematika. Nah, ini ada unsur yang sama. M-nya ada 2. A-nya ada berapa, T-nya? Nah, gitu ya, kita cek dulu. Kita tulis lagi kata matematikanya. Matematika. Cara menyelesaikannya adalah M-nya kita tulis ada berapa? 1, 2, ada 2. A-nya 1, 2, 3, berarti 3. Lalu T-nya 1, 2. Lalu E-nya 1. I-nya 1. Lalu K juga 1. Kita cek matematika ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. 2 tambah 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah sama. Jadi kamu ngeceknya kayak gitu, takutnya ada yang terlewat. Oke? Ada 10. Berarti cara menjawabnya adalah banyak permutasinya adalah 10 faktorial per, kita tuliskan semua. 2 faktorial ke bawah ya. 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Ibu, 1 faktorial itu kan hasilnya 1, Bu. Udah gak usah ditulis, Bu. Boleh. Cuman takutnya terlewat gitu. Supaya terlihat bahwa jumlahnya 10. Coret 1 ya. Nah, kita berhenti di 3. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bawahnya 2 kali 1, 3 faktorial, 2 kali 1. Jadi ketika kamu mau fokus nyoret 3, yang lain tetap dipecah. Ya. Nah, si 2 kali 2 itu kan 4. Nah, kita tinggal kalikan sisanya. Oke. Ini 30. 30 kali 10 itu 300. Ya. Lalu berikutnya 300 kali ini berarti 21, 2100. Ini 72. Udah terhitung semua ya. 72 kali 21 aja. Berapa? 2, 7, 4, 14. Ini terbatas tempat ini. Berarti 2, berapa nih? Ini berapa sih tadi? 14 ya. Oke, 11, 5. Nah, 1512, tapi nolnya ada 2. Berarti 151.200 cara atau permutasi atau susunan. Nah, seperti itu. Jadi dari kata matematika kamu bisa mengacaknya dengan 151.200 cara. Nah, itu pembahasan untuk permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, di sini ada latihan soal. Ada 2 latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa, kerjakan di buku tulis masing-masing, tulis dulu soalnya, lalu jawab. Dan fotokan, lalu upload di postingan ibu pada pertemuan kali ini sebagai nilai tugas pada pertemuan hari ini. Jangan lupa isi absennya sebagai kehadiran kamu, dan juga komentar di video ini, tanggapi videonya boleh, atau tunjukkan keaktifan kamu pada pertemuan kali ini di komentar YouTube ini ya, video di YouTube ini. Oke, selamat mengerjakan, Math with Love. Tetap semangat, tetap sehat ya, semangat belajar, semangat sehat. Kalau ada yang menanyakan ibu kisi-kisinya apa menuju PTS, kisi-kisinya yang pertama adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu ada aturan perkalian, ada penjumlahan, aturan perkalian ya. Lalu ada notasi faktorial. Lalu berikutnya setelah kaidah pencacahan ada permutasi dan kombinasi. Silahkan kalian pelajari semua soal-soal mulai dari contoh, mulai dari contoh, latihan soal, kuis,
boleh dari soal yang sudah Ibu berikan, boleh kamu ganti angkanya, atau cari latihan soal dari buku atau dari sumber lain, contohnya dari internet dan lain-lain. Sekarang udah banyak ya media yang bisa kalian gunakan. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan berikan latihan soal menuju PTS Ganjil tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kalian, serta bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Segala kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu berasal dari diri Ibu sendiri yang terus belajar. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.